Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yayah Dedi Institute. Saya akan mempresentasikan teknik-teknik pengelolaan data dan statistik, utamanya pada bidang pendidikan. Namun pada video kali ini saya hanya akan menjelaskan bagian kecil dari statistik itu sendiri, yaitu populasi, sampel, dan pengujian normalitas data. Agar tidak terlalu membingungkan, kita membagi jalur pembahasannya menjadi 3 bagian. Yang pada bagian awal kita akan mempresentasikan tentang populasi dan sampel, untuk kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai teknik sampling, dan pada bagian terakhir yaitu uji normalitas data. Kita mulai dari bagian awal pembahasan, yaitu tentang populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti itu. Misalnya, akan melakukan penelitian di sekolah X, maka sekolah X ini mempunyai populasi yang bisa berupa jumlah subjek atau orang dan karakteristik subjek atau orang. Pengertian pertama memberi makna bahwa populasi merupakan sekumpulan orang atau subjek dan objek sekaligus yang diamati. Pengertian kedua memberi petunjuk bahwa orang-orang di sekolah X mempunyai karakteristik, misalnya motivasi kinerja, disiplin kerja, kepemimpinan, iklim organisasi, dan lain sebagainya. Sekolah juga mempunyai karakteristik lain seperti kebijakan, prosedur kerja, tata ruang kelas, lulusan yang dihasilkan, dan lain sebagainya. Satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya berbicaranya, disiplin pribadi, hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain sebagainya. Misalnya akan dilakukan penelitian tentang kepemimpinan kepala sekolah Y, maka kepemimpinan itu merupakan sampel dari semua karakteristik yang dimiliki oleh kepala sekolah Y. Berikutnya sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Teknik sampling. Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Dari diagram tersebut terlihat bahwa teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling meliputi simple random, proportionate
stratified random, disproportionate stratified random, dan area random. Sedangkan non-probability sampling meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental atau insidental, purposive sampling, sampling jenuh atau total, dan snowball sampling. Kita bahas satu persatu, mulai dari probability sampling. Probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random, sampling area, atau sampling menurut daerah. Kita awali dari simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Pengambilan sampel acak sederhana dapat dilakukan dengan cara undian, memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak dan sebagainya, sebagaimana dipaparkan pada gambar tersebut. Sedangkan proportionate stratified random sampling maupun disproportionate stratified random sampling merupakan teknik yang digunakan bila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jika proportionate stratified random sampling, anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, sedangkan disproportionate stratified random sampling merupakan populasi berstrata tapi kurang proporsional. Semisal proportionate stratified random sampling, jumlah pegawai yang lulus S1 45, S2 30, STM 800, diploma 900, SEMEA 400, SD 300. Jumlah sampel yang harus diambil meliputi strata pendidikan tersebut. Jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel diberikan setelah teknik proportionate stratified random sampling sedikit berbeda dengan disproportionate stratified random sampling. Misalnya, pegawai dari satu unit kerja tertentu mempunyai 3 orang lulusan S3, 4 orang lulusan S2, 90 orang S1, 800 orang lulusan SMA, 700 orang SMP, maka 3 orang lulusan S3 dan 4 orang S2 itu diambil semuanya sebagai sampel, karena 2 kelompok ini terlalu kecil bila dibandingkan kelompok S1, SMU, dan SMP. Nanti akan ada bahasan khusus tentang proportionate dan disproportionate stratified random sampling. Kita lanjutkan saja untuk meningkat waktu pada bagian cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya, penduduk dari suatu negara, provinsi atau kabupaten.
Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampai ditetapkan secara bertahap dari wilayah yang luas sampai ke wilayah terkecil. Setelah terpilih sampel terkecil tadi, kemudian baru dipilih sampel secara acak. Misalnya di Indonesia terdapat 30 provinsi dan sampel yang akan digunakan hanya 15 provinsi, maka pengambilan 15 provinsi itu dilakukan secara random. Tapi perlu diingat, provinsi-provinsi di Indonesia ini berserata atau tidak sama. Maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan stratified random sampling. Dikatakan berserata karena ada yang penduduknya padat, ada yang tidak. Ada yang mempunyai hutan, ada yang tidak. Ada yang kaya bahan tambang, ada juga yang tidak. Karakteristik semacam ini perlu diperhatikan sehingga pengambilan sampel menurut strata populasi dapat ditetapkan. Teknik sampling daerah ini sering digunakan melalui 2 tahap, yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap berikutnya menentukan orang-orang yang ada pada daerah itu secara sampling juga, sebagaimana pada gambar. Berikutnya kita akan bahas tentang non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Seperti yang disampaikan tadi bahwa teknik pada sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposif, jenuh, dan snowball. Pertama kita pada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan mengambil nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya kelipatan dari 5 atau 2 dan lain sebagainya. Sebagai simulasi, kita ambilkan kelipatan 3 dari 1 hingga 40. Maka hasilnya adalah ini: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 dan seterusnya. Berikutnya kita langsung lompat untuk mempersingkat waktu pada snowball sampling. Teknik ini merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibaratnya snowball, bola salju, yang menggelinding makin lama makin besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 1 atau 2 orang. Tapi karena 2 orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lagi yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh 2 orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Menentukan ukuran sampel. Jadi bila jumlah populasi 1000 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 1000 orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 1000 orang. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil.
Dan sebaliknya, makin kecil jumlah sampel menjauhi populasi, maka makin besar kesalahan generalisasi. Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian? Jawabannya tergantung pada tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kepercayaan yang dikehendaki sering tergantung pada sumber data. Maksud saya pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Makin besar tingkat kesalahan, maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diberlakukan. Begitu sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai sumber data. Berikut ini diberikan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%, 5%, dan 10%. Persamaan untuk menghitung sampel dari populasi yang tidak diketahui jumlahnya adalah sebagaimana pada persamaan pada layar. S sama dengan lambda kuadrat N PQ dibagi D kuadrat N dikurangi 1 tambah lambda kuadrat P kali Q, di mana S adalah jumlah sampel, lambda kuadrat adalah C kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan, N adalah jumlah populasi, P peluang benar, Q peluang salah, D perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Sebagai contoh berikut. Hitunglah jumlah sampel bila populasi 1000 orang, sama dengan yang saya jelaskan tadi, dengan tingkat kesalahan 5% dan perbedaan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi adalah 0,05. Maka semacam ini penghitungannya. Sebagaimana persamaan yang dikembangkan dari Isaac dan Michael yang saya sebutkan tadi, bahwasanya persamaannya adalah S sama dengan lambda kuadrat N PQ dibagi D kuadrat N min 1 ditambah lambda kuadrat PQ, maka menghasilkan S sama dengan 3,841 merupakan Q kuadrat dari tingkat kesalahan 5%, kemudian N nya adalah 1000, P nya adalah 0,5 dan Q nya 0,5, D kuadrat 0,05 kuadrat, N nya 1000 dikurangi 1 ditambah lambda kuadrat 3,841 kali 0,5 kali Q 0,5, maka menghasilkan nilai 277. Jadi untuk populasi 1000 dengan tingkat kesalahan 5%, jumlah sampel yang diperlukan adalah 277. Berdasarkan rumusan tersebut, maka selanjutnya digunakan untuk menghitung jumlah sampel mulai dari populasi 10 sampai dengan 1 juta. Hasilnya telah disajikan pada tabel. Beberapa tabel sudah disampaikan, saudara tinggal download saja dengan kata kunci mungkin tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu. Maka disitu akan dapatkan tabel penentuan jumlah tanpa harus menghitung. Lalu bagaimana menentukan ukuran sampel dengan dengan populasi yang berstrata? Misalnya, akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh sebuah sekolah pada pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1000 orang yang dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 adalah 50 orang,
Kemudian diploma, lulusan diploma adalah 300 orang, kemudian SMK 500 orang, SMP 100 orang, dan SD adalah 50 orang. Itu tadi adalah jumlah populasinya. Maka diketahui bahwa kembali ini jumlah populasi 1000 dengan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampel sudah kita hitung tadi adalah 277. Jumlah populasinya 1000, kesalahannya adalah tingkat kesalahan 5%, dan jumlah sampelnya 277 sudah kita hitung pada berikut sebelumnya. Karena populasi berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Stratanya ditentukan menurut jenjang pendidikan. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi. Berdasarkan perhitungan dengan cara berikut ini, jumlah sampel untuk kelompok S1 sama dengan 13. Kemudian diploma 70 dan seterusnya. Saya akan coba untuk hitung satu persatu. S1 terdiri dari 50 orang dibagi 1000 kali 277 sampel untuk populasi dengan jumlah populasi 1000 dan tingkat kesalahan 5% sama dengan 13,85 sama dengan dibulatkan menjadi 14. Diploma jumlah lulusannya 300 dibagi 1000 kali 277 menghasilkan 83,1, dibulatkan menjadi 44. SMK sama dengan 500 dibagi 1000 kali 277 sama dengan 138,5, dibulatkan menjadi 139. SMP sama dengan 100 dibagi 1000 kali 277 menghasilkan 27,7, dibulatkan menjadi 28. Dan terakhir SD 50 orang dibagi dengan jumlah populasi 1000 kali jumlah populasi kali jumlah sampel dengan populasi 1000, tingkat kesalahan 5% yaitu 277 menghasilkan 13,83, dibulatkan menjadi 14. Jika dijumlahkan seluruh populasi yang desimal itu menghasilkan 277, di mana 277 tadi diperoleh dari 13,85 tambah 83,10 tambah 138,5 tambah 27,70 tambah 13,87 sama dengan 277. Jumlah yang pecahan dibulatkan sehingga jumlah sampel menjadi 14 tambah 84 tambah 139 tambah 28 tambah 14 menjadi 279. Pada perhitungan yang menghasilkan pecahan sebaiknya dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya lebih dari 277. Hal ini lebih aman daripada kurang dari 279. Berikutnya kita bahas tentang normalitas data. Dalam pembahasan normalitas data kita akan bahas tentang kurva normal, penggunaan kurva normal, dan pengujian normalitas data. Kita mulai dari pertama, kurva normal. Penggunaan statistik parametris bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variabel penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal. Bila data tidak normal, maka teknik statistik parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis. Sebagai gantinya, digunakan teknik statistik lain yang tidak harus berasumsi bahwa data berdistribusi normal.
statistik itu adalah statistik non-parametris. Untuk itu, sebelum peneliti akan menggunakan teknik statistik parametris sebagai analisisnya, maka peneliti harus membuktikan terlebih dahulu apakah data yang akan dianalisis itu berdistribusi normal atau tidak. Suatu data yang terbentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Demikian juga simpangan bakunya, sebagaimana gambar di layar. Luas kurva normal dapat terbagi berdasarkan jumlah standar deviasi dari data kelompok yang membentuk distribusi normal. Luas rata-rata atau mean terhadap satu standar deviasi 1 SD ke kiri dan ke kanan masing-masing 34,13%. Luas antara standar deviasi ke 1 ke 2 masing-masing adalah 13,59, dan luas standar deviasi kedua sampai standar deviasi ketiga masing-masing adalah 2,27%. Jumlah standar deviasi dari suatu kelompok tak terhingga. Oleh karena itu, secara teoritis, kurva normal tidak akan pernah menyentuh garis dasar, sehingga luasnya pun tidak sampai 100%, tapi hanya mendekati 100%. Kurva normal yang telah dibicarakan adalah kurva normal umum. Nilai rata-rata dan simpangan baku, 1 simpangan baku, 2 simpangan baku, 3 simpangan baku, dan seterusnya. Yang ada kurva normal ini tergantung pada nilai yang ada dalam kelompok itu yang telah diperoleh melalui pengumpulan data. Bentuk kurva adalah sistematif, sehingga luas rata-rata atau mean ke kanan dan ke kiri masing-masing mendekati 50%, meskipun dalam prakteknya langsung dinyatakan 50%, meskipun masih mendekati. Selain terdapat kurva normal umum, juga terdapat kurva normal yang lain, disebut dengan kurva standar. Dikatakan standar karena nilai rata-rata adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nilai simpangan baku selanjutnya dinyatakan dalam simbol Z. Kurva normal dapat diubah ke dalam kurva normal standar dengan menggunakan persamaan Z sama dengan X1 dikurangi rata-rata X dibagi S, di mana Z adalah simpangan baku untuk kurva normal standar, X1 data ke I dari suatu kelompok data, X dengan tanda strip di atas adalah rata-rata kelompok, dan Z adalah simpangan baku. Harga-harga Z ada kaitannya dengan prosentase daerah kurva itu. Prosentase daerah dihitung dari rata-rata. Dalam hal ini rata-rata adalah 0. Misalnya Z sama dengan 1,0, maka luas kurva dari 0 sampai 1 adalah 34,13%. Berikutnya kita akan coba untuk melakukan pengujian normalitas data. Semisal, data nilai ujian mata kuliah statistik pada 150 mahasiswa setelah diuji dengan kertas peluang normal, akan diuji normalitasnya dengan C kuadrat atau lambda kuadrat.
Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah menentukan jumlah kelas interval. Untuk pengujian normalitas dengan C kuadrat ini, jumlah kelas interval ditetapkan sama dengan 6. Hal ini sesuai dengan 6 bidang yang ada pada kurva normal baku. Langkah kedua adalah menentukan panjang kelas interval. Sudah kita bahas sebelumnya bahwa panjang kelas sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil dibagi 6. 6 adalah jumlah kelas interval. Panjang kelas sama dengan 94 data terbesarnya. Kemudian kita asumsikan 13 dibagi 6, maka 13,5 dibulatkan menjadi 14. Dan yang terakhir adalah menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi sekaligus tabel penolong untuk menghitung harga C kuadrat hitung sebagaimana pada tabel berikut ini. Ada 6 kolom, yaitu kolom interval FO, FH, FO dikurangi FH, FO kurangi FH kuadrat, FO dikurangi FH kuadrat dibagi FH. Di situ ada sedikit tertutup, saya bacakan saja. Interval pertama di kelas pertama adalah 13 hingga 27. Interval kelas kedua adalah 28 sampai 42. Berikutnya 43 sampai dengan 57, 58 hingga 72, 73 hingga 87, 88 hingga 102. 13 sampai dengan 27 FO adalah 3, disusul 21, 56, 45, 2 dan 4. Jumlah 150. FH perlu saya sampaikan juga bahwa FO itu adalah frekuensi atau jumlah data hasil observasi. Kemudian FH sama dengan di kelas pertama adalah 4, 20, 51, 51, 20 dan 4. FH diperoleh dari jumlah atau frekuensi yang diharapkan. Presentase luas setiap bidang dikalikan dengan N, di mana N adalah jumlah populasi. Dalam hal ini 150. Kemudian FO dikurangi FH diperoleh di interval pertama diperoleh nilai negatif 1, di mana 3 kurangi 4 menghasilkan negatif 1, sedangkan di interval kedua menghasilkan nilai 1 diperoleh dari 21 kurangi 20, 5 diperoleh dari 56 kurangi 51, negatif 6 diperoleh dari 45 dikurangi 51 dan seterusnya hingga jumlahnya adalah 0. Sedangkan kolom berikutnya adalah kolom FO dikurangi FH kuadrat. FO dikurangi FH kuadrat di kolom ini, di kolom interval pertama, di baris interval pertama memperoleh angka 1 didapatkan dari baris pertama itu min 1 dikali min 1 hasilnya 1, kemudian 1 kali 1 adalah 1, 5 kali 5 25, min 6 dikali negatif 6 36, 1 kali 1 adalah 1, 0 kali 0 sama dengan 0 dan seterusnya. Di bagian terakhir adalah kolom F0 dikurangi FH kuadrat dibagi FH. Sederhananya adalah 1 F0 min FH kuadrat dibagi FH, maka diperoleh 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 untuk kelas interval pertama. Kelas interval kedua adalah 1 dibagi 20, hasilnya 0,05. Interval ketiga adalah 25 bagi 51, hasilnya adalah 0,49. Berikutnya 36 bagi 51, hasilnya 0,70. Berikutnya adalah 1 bagi 20, 0,05. Yang terakhir adalah 0 bagi 4, hasilnya adalah 0. Total keseluruhan adalah 1,55.
Cara menghitung FH didasarkan pada persentase luas setiap bidang kurva normal dikalikan jumlah data observasi atau jumlah individu dalam sampel. Dalam hal ini jumlah individu dalam sampel adalah 150. Baris pertama dari atas 2,7% kali 150 sama dengan 4,05 dibulatkan menjadi 4. Baris kedua adalah 13,53% kali 150 sama dengan 20,30 dibulatkan menjadi 20 dan begitu seterusnya. Memasukkan harga-harga FH ke dalam tabel kolom FH sekaligus menghitung harga-harga F0 dikurangi FH kuadrat dan F0 dikurangi FH kuadrat dibagi FH. Harga F0 dikurangi FH kuadrat dibagi FH adalah merupakan harga C kuadrat atau lambda kuadrat hitung. Yang keenam adalah membandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Bila harga C kuadrat hitung lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal, dan bila lebih besar dinyatakan tidak normal. Ingat, jika harga C kuadrat hitung lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. Sebaliknya, jika lebih besar maka dinyatakan tidak normal. Dalam menghitungan ditemukan C kuadrat hitung 1,55. Selanjutnya, harga ini dibandingkan dengan harga C kuadrat tabel dengan derajat kebebasan 6 kurangi 1 sama dengan 5. Berdasarkan tabel C kuadrat yang ada pada tabel, bisa saudara download di mana saja, di Google dan lain sebagainya, dapat diketahui bahwa bila derajat kebebasan 5 dan kesalahan ditetapkan 5%, maka harga C kuadrat tabel 11,07. Karena harga C kuadrat hitung 1,55 lebih kecil dari harga C kuadrat tabel yaitu 11,070, maka distribusi data nilai statistik 150 mahasiswa tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal. Demikian pembahasan kita tentang sampel, populasi, kemudian pengujian normalitas data, sehingga tuntas sudah video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Perlu diingat bahwa belajar melalui video ini saja tidak cukup, perlu pengkajian mendalam yang diperoleh dari referensi lainnya, dan terus memperbanyak proses mencoba secara mandiri. Demikian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.